Selanjutnya adalah persamaan dispersi. Elektron konduksi adalah penyumbang utama sifat optik logam. Ingatlah bahwa persamaan elektron yang bergetar diberikan oleh persamaan 3.66, di mana X dalam kurung T sama dengan QE per ME per dalam kurung omega 0 kuadrat dikurangi omega kuadrat dikali E dalam kurung T. Dengan asumsi bahwa medan rata-rata yang dialami oleh elektron yang bergerak di dalam konduktor hanyalah bidang yang diterapkan oleh vektor E dalam kurung T. Elektron bebas yang berosilasi keluar frasa dengan cahaya datang akan meradiasi panjang gelombang. Itu cenderung membatalkan gangguan yang masuk. Efeknya seperti yang kita lihat pada gambar grafik sebelah kanan. Adalah gelombang bias yang melambung dengan cepat. Suku kurung pertama adalah kontribusi dari elektron bebas, di mana N adalah jumlah atom per satuan volume. Masing-masing memiliki F, elektron konduksi yang tidak memiliki frekuensi. Suku kedua muncul dari elektron yang terikat identik. Perlu dicatat bahwa jika logam memiliki warna tertentu, ini menunjukkan bahwa atom mengambil bagian dalam penyerapan selektif melalui elektron terikat. Di samping karakteristik penyerapan umum elektron bebas, kita bisa mendapatkan gambaran kasar tentang respon logam terhadap cahaya dengan membuat beberapa asumsi penyederhanaan. Oleh karena itu, abaikan kontribusi elektron terikat dan asumsikan bahwa gamma E juga dapat diabaikan untuk omega yang sangat besar. Asumsi terakhir ini didasarkan pada fakta bahwa pada frekuensi tinggi elektron akan mengalami banyak osilasi besar di antara masing-masing elektron yang bertabrakan. Elektron bebas dan ion positif dengan di dalam logam dapat dianggap sebagai plasma yang kepadatan osilasinya pada frekuensi alami omega P atau frekuensi plasma. Hal ini pada gilirannya dapat ditunjukkan dengan persamaan dalam kurung N QE kuadrat per sigma E kali ME pangkat 1/2. Sehingga N kuadrat dalam kurung omega sama dengan 1 dikurangi dalam kurung omega P per omega kuadrat. Frekuensi plasma berfungsi sebagai nilai kritis di bawah indeks kompleks dan gelombang penembus turun secara eksponensial. Daripada batas frekuensi di atas, omega P, N nyata, absorpsi kecil, dan konduktor transparan. Dalam keadaan terakhir, N kurang dari 1, seperti yang terjadi pada dielektrik pada frekuensi sangat tinggi, V bisa lebih besar dari C. Oleh karena itu, kita dapat mengharapkan logam secara umum cukup transparan terhadap sinar X. Pada tabel 4.3 mencantumkan frekuensi-frekuensi plasma untuk beberapa logam alkali yang transparan, bahkan hingga ultraviolet. Contoh logamnya adalah litium, sodium, potasium, dan rubidisium. Selanjutnya adalah refleksi logam. Bayangkan sebuah pesawat gelombang awalnya mengenai udara pada permukaan konduktor.
gelombang yang ditransmisikan maju pada beberapa sudut ke normal akan menjadi tidak homogen. Tetapi, jika produktivitas medium dinaikkan, maka gelombang akan menjadi sejajar dengan permukaan amplitudo konstan, di mana vektor K dan vektor U akan mendekati paralelisme. Di kata lain, dalam konduktor yang baik, gelombang yang ditransmisikan merambat ke arah normal ke antar permukaan terlepas dari. Sekarang, mari kita hitung refleksinya. Jika dalam kurung R sama dengan IR per II. Untuk kasus sederhana dari kejadian normal pada logam, mengambil N sama dengan 1 dan N sama dengan N, yaitu indeks kompleks yang memiliki persamaan 4,47, yaitu R sama dengan dalam kurung N-1 per N plus 1 dikali dalam kurung N-1 per N plus 1. Dan oleh karena itu, karena N sama dengan NR per INI, R sama dengan NR min 1 kuadrat ditambah N1 kuadrat per dalam kurung NR plus 1 kuadrat ditambah N1 kuadrat. Jika konduktivitas material menjadi 0, kita memiliki kasus dielektrik, di mana pada prinsipnya indeks adalah nyata, atau N1 sama dengan 0, dan atenuasi koefisien alfa adalah 0. Dalam keadaan tersebut, indeks dari media pemancar N adalah NR, dan refleksi menjadi identik dengan persamaan. Jika sebaliknya NI besar sedangkan NR relatif kecil, R pada gilirannya menjadi besar. Dalam batasan yang tidak dapat dicapai di mana N minimum imajiner 100% dari ketetapan fluks penyok dan tercermin, atau R sama dengan 1. Perhatikan bahwa ada kemungkinan refleksi satu logam lebih besar daripada logam lainnya, meskipun NI-nya lebih kecil. Misalkan, pada A0 sama dengan 589,3 nm per meter, yang terkait dengan natrium padat kira-kira adalah NR sama dengan 0,04, NI sama dengan 2,4, dan R sama dengan 0,9. Timah curah adalah NR sama dengan 1,5, NI sama dengan 5,3, R sama dengan 0,8. Sedangkan untuk gallium kristal tunggain, NR sama dengan 3,7, NI sama dengan 5,4, dan R sama dengan 0,7. Kurva R dan R untuk kejadian miring ditunjukkan pada gambar 4.58 atau gambar di sebelah kiri, agar kas dari media penyerapan. Jadi meskipun R di 8 sama dengan 0 adalah sekitar 0,5 untuk emas. Sebagai lawan, di dekat IY 0,9 untuk perak di cahaya putih. Dua logam memiliki refleksi yang bentuk yang sangat mirip, mendekati 1,0 pada I sama dengan 90 derajat. Sekian presentasi dari kelompok 4. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.